Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berbicaralah pada waktu dan momen ini. Kami semua siap mendengar suara Tuhan. Roh Kudus jamah hati setiap jemaat-Mu, supaya ketika mendengarkan firman, hati itu siap untuk ditabur, hati itu siap digali, untuk digemburkan oleh firman, sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebih lebat bagi kemuliaan Tuhan saja. Roh Kudus yang sama juga menolong hamba-Mu ketika berkata-kata, supaya sungguh bukan perkataan sendiri yang dikatakan, tapi adalah firman yang Allah ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Roh Kudus, berkuasalah pada waktu dan momen ini. Kami siap mendengar suara Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga yang kedua. Hanya singkat, mari kita bisa baca bersama-sama Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mau mendengar firman dan mau melakukannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada seorang pria yang sedang memikirkan hadiah apa yang tepat bagi ulang tahun mama mertuanya. Mama mertuanya ini terkenal kaya raya, namun pelit, cerewet, plus judes. Akhirnya pria itu menghadiahkan sebidang tanah di tempat pemakaman umum kota itu. Mama mertuanya tentu sangat terkejut dengan hadiah itu. Tapi dengan santainya pria ini berkata, "Ini bukan apa-apa, Mam. Kebetulan ada yang menawarkan dengan harga khusus. Cuman buat persiapan saja. Kan Mama tahu, harga tanah di pemakaman itu kan tiap tahun makin lama makin mahal." Sama mama mertua itu pun tersenyum, lalu dicium pipinya sama si pria ini. Setahun berlalu, tiba kembali hari ulang tahun sang mama mertua. "Kali ini kamu bawa kado apa buat aku, Nak?" tanya si mama mertua itu. Pria itu menjawab, "Gak bawa apa-apa, Mam." "Loh, kenapa kamu gak bawa apa-apa? Dasar menantu gak tahu diri ya kamu ya." Pria itu segera menjawab, "Loh, Mama ini gimana sih? Hadiah tahun lalu saja Mama belum pakai. Pakai dulu dong, baru saya beliin kado yang baru." Bapak Ibu saudara sekalian, memberi ternyata tidak selalu berasal dari kemurahan hati. Ada orang yang memberi dengan terpaksa. Ada pula orang yang memberi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Misalnya saja pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Ada juga orang yang memberi dengan niat mencelakai, seperti kisah yang tadi kita barusan dengar. Memberi adalah tindakan yang nilainya ditentukan bukan dari nilai, dari harga, dari mahalnya barang itu, tetapi motivasi hatinya. Kita bisa memberikan barang yang mahal, yang terbaik, tapi tunggu dulu. Apa motivasinya? Bisa jadi bukan dengan ketulusan hati ingin memberi, tetapi dengan niat mencelakakan atau supaya orang itu berhutang budi kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga ketika kita memberikan hidup kita kepada Allah. Berbicara soal ibadah, berbicara juga tentang respons umat di dalam memberikan sesuatu kepada Allah.
Tapi sekali lagi, pemberian itu tidak secara otomatis pasti berasal dari hati yang tulus. Ada orang yang memberi persembahan kepada Allah dengan terpaksa. Ya, daripada saya dihukum Allah, nanti saya menderita, nanti masuk neraka lagi, lebih baik saya kasih persembahan kepada Allah. Ada juga orang yang memberi kepada Allah dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Semakin banyak memberi, maka Allah akan semakin memberkatinya. Semakin besar jumlah persembahan yang diberikan, maka berkali-kali lipat ganda yang Tuhan kembalikan. Tapi ada juga orang yang memberi kepada Allah sebagai wujud ucapan syukur. Kalau begitu Bapak Ibu, apa sih motivasi yang sejati untuk kita memberikan persembahan hidup kita kepada Allah? Paulus pada bagian yang kita baca ini sedang menasehati jemaat Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka kepada Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam teks Yunani, frasa demi kemurahan Allah itu diletakkan sebelum isi nasihat. Jadi kalau saya bahasakan ulang seperti ini. Karena itu, aku menasehati kalian saudara-saudara, supaya demi kemurahan Allah, kalian mempersembahkan. Dengan kata lain, kemurahan Allah itulah yang menjadi dasar mengapa kita patut mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Roma pasal yang pertama sampai yang ke-11 itu menerangkan begitu jelas segala kelimpahan dan keberhargaan kemurahan Allah bagi orang-orang percaya. Kita yang dahulu adalah orang-orang berdosa dan berada di murka Allah, oleh anugerahnya di dalam Kristus Yesus, Allah membenarkan kita melalui iman. Sejak saat itu kita hidup di dalam damai sejahtera, kasih karunia dan pengharapan. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Roh Kudus senantiasa menyertai kita pada akhirnya, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Walaupun kita hanyalah cabang-cabang zaitun yang liar, tetapi kita dicangkokkan kepada pokok zaitun yang memberi kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Semua inilah yang dimaksud oleh Paulus kemurahan Allah di pasal 12 ayat yang pertama. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat ini dan mempertimbangkan semuanya itu, apakah berlebihan jikalau Paulus menasehatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Allah? Tentu saja tidak. Allah sudah memberikan dirinya terlebih dahulu bagi kita dengan segala kemurahan yang Dia berikan bagi kita. Maka pantaslah kita memberikan tubuh kita juga kepada Allah. Bapak Ibu saudara, mari kita melihat video berikut. Ini baru hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini dia food trucknya. Halo. Kembali lagi sama Papi L juga. Mami L. Yes, kita keluarga L mau update tentang warteg gratis karena kita sudah melakukan trial kemarin ya. Motivasi saya, bukan saya, kita untuk bikin warteg gratis ini nomor satu adalah karena dulu saya waktu saya masih Miss Queen, waktu saya masih SMA itu karena dulu saya susah nggak punya duit, jadi setiap malam saya numpang makan sama mamanya teman saya. Tiap malam dikasih makan gratis sama mamanya teman saya selama 2 tahun lebih gitu. Luar biasa banget ya, saya nggak tahu malunya ya. 2 tahun lebih minta makan tiap malam dan itulah yang mendorong saya akhirnya bikin warteg gratis ini dengan target market saya. Sebenarnya target yang kita berikan warteg gratis ini sebenarnya adalah mahasiswa-mahasiswa perantauan, teman-teman yang lagi struggling bekerja, duit pas-pasan dan bisa makan gitu. Sebenarnya harapan saya adalah supaya orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang perantauan yang saya bantu ini suatu hari nanti begitu mereka sukses, mereka punya panggilan yang sama seperti saya, supaya mereka bisa bikin warteg gratis lagi pada saat mereka sudah dewasa atau mapan. Udah punya berkat lebih ya. Iya, istilahnya jadi saya pengen seperti jadi Mami Pepen atau mamanya teman saya yang memberikan makanan sama saya setiap malam dulu waktu SMA. Yang pertama itu. Ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, yang barusan kita lihat adalah seorang YouTuber Kristen bernama Edozel atau biasa disebut Ko Edo. Dari video itu kita melihat bahwa Ko Edo itu menjalankan sebuah proyek, yaitu warteg gratis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kebaikan manusia saja membuat kita sampai terharu, teringat, bahkan ingin melakukan sesuatu lagi, bagaimana dengan kebaikan Allah di dalam hidup kita? Bagaimana dengan kemurahan Allah di dalam hidup kita? Ketidaktahuan tentang kepemilikan hidup dan kemurahan-kemurahan Allah di dalamnya membuat kita tidak tahu berterima kasih dan tidak rela hidup ini diatur oleh siapapun. Kalau kita menyadari bahwa kita hidup hari ini hanya oleh kemurahan Allah, saya rasa tidak akan sulit bagi kita untuk menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Karena Allah memiliki kita. Sebagai pencipta, Dia berhak atas tubuh kita. Sebagai penebus, Dia pun sudah membayar kita dengan hidupnya supaya kita menjadi miliknya. Karena itu persembahan tubuh kepada Allah merupakan ibadahmu yang sejati. Atau dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan ibadahmu yang masuk akal. Dalam kekristenan, Injil Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya menjadi dasar segala sesuatu yang kita lakukan sekarang. Kalau kita dinasehati Paulus untuk mempersembahkan tubuh, itu bukan karena kemampuan kita. Atau mau gak mau harus mau, kalau gak dihukum, bukan. Tapi itu adalah tindakan yang masuk akal ketika kita sudah melihat segala kemurahan-kemurahan Allah. Bapak Ibu, yang kita persembahkan adalah tubuh kita. Istilah tubuh di sini tidak dibatasi pada bagian fisik semata. Tubuh merupakan perwakilan dari seluruh kehidupan. Paulus membicarakan tentang totalitas kehidupan. Totalitas ini digambarkan di ayat yang pertama sebagai aspek jasmania, dan di ayat yang kedua aspek batinia, akal budi. Gambaran tentang persembahan atau korban mengingatkan kita pada ritual perjanjian lama. Korban merupakan simbol penyerahan sesuatu, entah dosa maupun ungkapan syukur kita. Ibrani 10:12 mengatakan kesempurnaan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sudah menggantikan korban untuk penebusan dosa, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan ritual itu. Yang tersisa adalah korban ungkapan syukur atas korban Kristus yang sempurna. Namun ungkapan syukur bukan sekedar ucapan syukur. Ada yang lebih besar dan mulia dari sekadar ucapan, yaitu mempersembahkan tubuh, seluruh kehidupan ini. Seluruh kehidupan harus diberikan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Di sini Paulus tidak sedang menjelaskan 3 jenis persembahan, bukan, tetapi 1 jenis persembahan dengan 3 karakteristik. Mari kita melihat satu persatu. Yaitu hidup. Apa maksudnya? Apakah ini sekedar perbandingan antara kurban perjanjian lama yang harus dibantai dulu, yang mati dulu baru dipersembahkan, dengan tubuh kita yang hidup ini dipersembahkan pada Tuhan? Ternyata bukan sekedar itu, Bapak Ibu. Kata ini lebih bermakna hidup yang sudah dihidupi oleh Kristus. Ini berbicara soal kualitas hidup. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita sudah mati di dalam dosa dan untuk dosa. Tapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita mulai dihidupkan bagi Allah. Kehidupan seperti inilah yang kita berikan kepada Allah. Bukan kehidupan lama yang masih dikalahkan oleh dosa, melainkan kehidupan manusia baru yang telah menang bersama dengan kebangkitan Kristus. Jadi kontras yang ingin ditampilkan melalui kata hidup adalah antara mati di dalam dosa dan hidup di dalam Kristus. Kualitas persembahan yang sudah dihidupkan oleh Kristus.
Yang kedua berbicara soal kudus. Arti yang ditonjolkan dari kata kudus adalah dipisahkan dari, sekaligus dipisahkan untuk. Ayat 2 berbicara tentang dipisahkan dari dunia, sedangkan ayat 1 tentang dipisahkan untuk Allah. Ibarat dua sisi mata keping uang, dua-duanya harus ada. Tidak ada gunanya apabila seseorang hanya menjauhi dunia, tetapi hidup untuk dirinya sendiri. Begitu pula tidak ada gunanya apabila seseorang memberikan diri kepada Allah, tetapi masih ingin mencemarkan dirinya dengan keinginan duniawi. Bapak Ibu, secara status kita adalah orang-orang kudus. Allah telah memanggil dan menjadikan kita kudus di dalam Kristus. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tinggal dalam kekudusan yang sudah disediakan oleh Kristus. Menghargai, mensyukuri, dan menikmati karya tersebut. Tapi seringkali kita gagal untuk hidup kudus karena kita merasa kekudusan itu ada di sana, jauh di sana, sehingga rasanya itu terlalu ideal. Nanti ketika saya mati baru saya bisa kudus seperti itu. Itu adalah pemikiran yang salah, Bapak Ibu. Secara status kita ini sudah kudus. Mari kita ingat, kita ini orang kudus. Mari kita syukuri, mari kita rayakan, mari kita buktikan pengudusan itu melalui perilaku kita. Kekudusan itu bukan jauh di sana, tetapi telah disediakan Allah di dalam diri kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah berkenan. Kalau kata hidup dan kudus itu merujuk pada kualitas korban, maka berkenan merupakan hasilnya. Jikalau kita memberikan korban yang hidup, yang sudah meninggalkan keberdosaan, sudah meninggalkan manusia lama dan dihidupkan oleh Kristus, sekaligus kita menjalani kehidupan yang kudus, status kudus itu, maka itu akan menyenangkan hati Allah, berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menyenangkan Allah seharusnya menjadi hal yang paling menyenangkan bagi orang percaya. Kita menyadari untuk apa kita hidup. Kita mengetahui siapa pemilik hidup kita. Tatkala tujuan ini kita kembalikan kepada Sang Empunya kehidupan, maka kita sebenarnya sudah menggenapi tujuan keberadaan kita di dunia ini, yaitu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang terlihat mengasihi Tuhan bisa saja ternyata hanya memanipulasi Tuhan. Mereka sekedar menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidup mereka, bukan menggunakan hidup mereka untuk menggenapi tujuan Tuhan. Doa mereka adalah supaya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Itu benar, itu tidak apa-apa, itu oke. Tetapi Tuhan memberkati, menyertai, itu akan dihabiskan untuk kepuasannya mereka sendiri. Bukan supaya Tuhan menyertakan mereka di dalam rencana besar Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, mengapa kekeliruan fatal seperti ini sering terjadi? Salah satu alasan yang paling utama adalah ketidaktahuan tentang kepemilikan hidup dan kemurahan-kemurahan Allah di dalamnya. Kalau kita menyadari kita hidup oleh kemurahan Allah, maka tidak sulit bagi kita untuk menyerahkan seluruh hidup ini bagi Dia. Bapak Ibu saudara sekalian, masa pandemi ini memang sangat menyesakkan dada setiap kita. Namun kalau kita mau belajar melihat pandemi ini dari kacamata Allah yang berdaulat, maka kita akan dimampukan untuk tetap menemukan kemurahan-kemurahan Allah di dalamnya. Kemurahan Allah lewat keluarga yang Tuhan izinkan masih utuh, atau keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus, atau kemampuan untuk bisa mengakses PD dan ibadah online, atau waktu masih dapat bekerja atau sekolah, atau kecukupan untuk makan,
atau doa dan dukungan dari rekan-rekan seiman kita. Dan di atas semuanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurahan Allah dinyatakan lewat pribadi Roh Kudus yang beserta dengan kita untuk menghibur, menolong, menyertai kita sampai kesudahan hidup kita. Sehingga kalau kita hari ini diingatkan oleh firman untuk kembali mempersembahkan tubuh kepada Allah, itu adalah tindakan yang masuk akal, yang seharusnya kita lakukan. Bila firman hari ini menguatkan setiap kita, memberikan sukacita kepada setiap kita, mari persembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, sehingga itu berkenan di hadapan Allah. Amin.